Ya emang susah kalau dulu mah pada gak mau pakai atribut, pada sembunyi-sembunyi gitu. Termasuk Anda juga ya. Saya kan pakai setelan opang, men. Nah itu maksudnya tuh takut digeruduk ya sama ojek pangkalannya. Oke, selamat datang di podcast Ngajol. Wajol, Ngajol. wawancara ojol. Ngajol mah tuh bajing tuh. Pengalaman ojol. Oh, pengalaman ojol. Anon? Ngajol. Ngajol, pengalaman ojol. Ejeng wajol, wajit ojol. Oke, sekarang lagi sama Bang Firman atau sering disebut Pak Pamen, Pamen Sos. Dia adalah perintis ojol di Cibadak karena dia pertama kali buka ojol di Cibadak, merintis kemana-mana buat sosialisasi ojol di daerah Cibadak ya, khususnya Grab dan Gojek. Bagaimana perkembangan ojol sekarang di Cibadak, Pak Komandan? Boleh minta pengalamannya, Komandan? Buat sekarang alhamdulillah perojolan udah damai ya, udah rame juga. Dan juga masih bertambah anak-anak barunya. Dan untuk orderan pun sekarang udah melimpah ruah gitu di mana-mana. Mau nggak perlu nunggu di tempat-tempat rame, sekarang pun di mana-mana udah rame gitu. Oh gitu ya? Iya. Iya. Oh gitu ya. Tapi ceritakan toh pengalamannya dulunya, bagaimana merintis ojek online ini Cibadak. Katanya pernah dipukul mundur sama ojek pangkalan, sama angkot juga ya. Pernah dicentang katanya. Ya dipukul. Itu bagaimana ceritanya? Merintisnya kok bisa sampai berdarah-darah begitu? Untuk perintis sebenarnya bukan perintis sih, kalau perintis itu udah ada sebenarnya ojol yang lain juga di Cibadak itu sebelum pas tahun 2017 bulan November itu udah banyak juga ojol sekitar 10 orang lah, cuman mereka masih tertutup, masih selumputan lah istilahnya, nggak terbuka. Apa itu serumputan? Harus bahasa biasa. Indonesia dong, jangan bahasa itu bahasa gunung. Selumputan Senyap-senyap begitu. udah senyap. Misalnya emang tahun 2017 tuh masih pada merah-merahnya itu Cibadak. Dan pas saya daftar tuh 2017 bulan November, mulai nyoba sosialisasi ke masyarakat dan juga ke ojek pangkalan, ke masyarakat biar mereka biar mereka order ke ojek pangkalan biar mereka daftar gitu. Jadi ke ojek pangkalan biar ikut hijau juga lah gitu, jangan berapang doang gitu. Enggak yang dipukulin sama ojek pangkalan dulu. Nah, itu Gimana? Kok bisa begitu? itu tahun 2018 bulan-bulan Februari kalau nggak salah. Itu kejadiannya pas ada demo besar-besaran lah dari ojek pangkalan, Cibadak, Karangtengah, Nagrak juga ada, sama Parung Kuda itu ngumpul semuanya. Kebetulan mau demo ke arah jalurnya, lintas selatan ke arah jalur. Untuk pas demo awal mereka ke arah jalur itu nggak ada masalah, saya pun emang tahu juga ada informasi dari rekan-rekan gitu. Cuman pas mereka udah di jalurnya nggak ada titik temu buat mediasi ke pihak ojek online, mereka kan marah-marah ya. Lihat ke kamera tuh, lihat ke kamera. Jangan gemetar begitu kamu mah. Jangan balelo. Jadi pas habis demo mereka di jalur gak ada titik temu dan gak ada kesepakatan, mereka pun pulang lagi ke arah Cibadak dengan nafsu yang membara mungkin ya, karena Nafsu membara. emang gak ada kesepakatan yang baik lah gitu. Terus pas mereka pulang, saya inisiatif sendiri gitu buat ngikutin dari belakang.
Itu pun saya ngikutin nggak pakai atribut, bebas lah gitu, nggak pakai atribut. Mungkin kebetulan mereka yang demo ini dari Ojek Pangkalan tuh belok ke Lapang Sekarwangi yang dekat rumah sakit Sekarwangi itu. Nah saya pun ikut masuk ke sana, cuman saya nggak ikut nimbrung ke lapangnya, cuman agak sembunyi juga sambil ngopi lah di warung di pojokan gitu. Langsung dipukul mundur ya kamu ya? Enggak gitu lah. Pas saya lagi ngopi di warung di pojokan. Diseblok ya sama kopi? Enggak gitu sebelum. Enggak. Lagi di ngopi di pojokan gitu, motor sembunyiin di dekat musola. Tahu-taunya mereka pun yang ojek pangkalan ini yang lagi pas-pas, mungkin dia pengen ngopi juga, pengen beli rokok, ke warung juga ada sebagian. Taunya ada yang kenal sama saya gitu. Taunya saya dipanggil keluar, diminta HP buat apa? Dilihat. Iya, dilihatin HP-nya. Kamu ojol atau bukan? Ah, itu. Saya udah tahu sih. Ternyata begal. Saya udah tahu kalau saya itu ojol, cuman pengen lihat aja apakah aplikasi saya nyala atau enggak. Soalnya kan itu benar-benar nggak boleh ada banget yang aktif di daerah Cibadak itu. Ternyata bukan dia aplikasinya, ternyata emang langsung dihancurin HP-nya. Iya, karena kamu kayak begal, kayak perampok toh. Jadinya kamu disikat toh, Iya, mundur. disikat Terus itu. HP-nya langsung hancur. Ya, Kamu menangis gak? saya nggak menangis, cuma agak trauma aja. Oh, trauma aja ya. Oh, tapi sekarang udah bagus ya, udah kondusif ya sekarang ya di sekitaran kabupaten ya. Awal mulanya bisa bebas tuh karena HP saya kena, termasuk ada 2 orang lagi lah yang dari yang dari Depok sama yang dari Sukabumi Kota yang guru itu. Udah visum ke polsek, terus yang mukulin itu, yang ribut itu dimasukin penjara lah kalau nggak salah. Di BAP. Masuk penjara 2 hari. Terus di sana ada mediasi juga di Polsek Cibadak, dan alhamdulillahnya dari mediasi itu untuk mengeluarkan teman-teman mereka yang di penjara bikin perjanjian. Jadi buat zona hijau dan zona merahnya gitu. Nah, dari situ Cibadak alhamdulillah semi kondusif lah, pokoknya bisa narik di sana lah gitu. Ya, itu kan dengan opang ya. Kalau dengan angkot katanya kamu juga pernah digeleng ya? Geleng anjing tuh. Apa? Angkot aman. Angkot aman. Kalau sama dirimu sendiri udah aman kah? Belum berdamai ya. Belum damai. Dap, bensin. Ada yang beli bensin dulu tuh men. Oke, sekarang lanjut ke pertanyaan kedua. Apa? Pertanyaan kedua tadi seberapa kali? Kan tadi pertanyaan pertama men. Tahu juga. Apa lebih ke pendapatan lah men? Pendapatan dari awal sampai sekarang, apakah stuck atau meningkat ketika dihijaukan daerah kabupaten ini, terutama Cibadak? Kalau dari segi pendapatan sebenarnya lebih seru zaman zona merah sih. Kalau lihat dari bonus sama orderan lebih melimpah pas zona merah, soalnya karena kamu sering nuyul ya dulu ya. Sering nuyul. Bukan nuyul. Pas zona merah itu yang mangkal di Cibadak itu yang berani-berani doang. Yang nggak punya yang punya keberanian, mereka lari ke kota, termasuk Anda gitu. Saya mah orang kabupaten, saya nge-grab tuh di kabupaten, tapi saya tanpa atribut men, cari aman toh men. Daripada dipukul mundur men, kerja cerdas lah men, benar men. Ya kalau dari pendapatan dulu sih kalau disebut itu. Berapa pendapatan dulu? Satu hari ya. Sehari cuma dapat dua orderan. Iya kan karena belum. Iya, karena bonusnya gede kan dulu mah. Belum orang lain belum tahu toh. Itu. Iya. Maksudnya dua termasuk gede itu karena dua juga bonusnya lumayan lah. Dapat dua kan 40.000 bonusnya. Kalau nggak salah. 30. Kalau dapat 4 50.000 dan ke atasnya lagi. Kalau sekarang men, Kalau sekarang 20 orderan, 20 orderan, full orderan itu. Kan nggak ada bonusnya. Sekarang ya. Tapi sekarang udah banyak ya ojol yang bergabung ya. Banyak teman, saudara. Bagus ya. Dari ojek pangkalan juga udah pada ikutan. Ojek pangkalan udah pada ikutan. Oh bagus men, berarti orderan juga nambah banyak. Orderan nambah banyak. Berarti dapat 20 juta lah kalau 1 bulan.
tahun lah. Hah? 20 juta sebulan Bang Farida kayak. Iya, iya kan ini Pegawai. mah namanya juga motivasi men, biar lebih Iya sih, semangat. sebenarnya Seharusnya kamu tuh ngojolnya dari jam 2 subuh. Kan banyak tuh apa di hotel-hotel, Oh, terus itu di mana pekerjaan Anda kayaknya ya nunggu-nunggu di SP ya. kafe-kafe kan banyak. Jadi itu orderannya biasa tipnya besar. Pengalaman ya. Dapat itu 1 bulan 20 Kayaknya juta. pengalaman ya. Bagaimana mau dapat banyak ngojol jam 1 siang ya, orang pada tidur kamu ngojol ya main. Hah? Men. Bisa. Saran-saran buat ojol sekarang. Kan emang semua juga ikut bantu sih. Gak cuma saya doang gitu. Banyak Kan lah. kamu yang dipukul terus Iya. sama itu dulunya. Pemicu ya. Kalau istilahnya saya cuma pemicu doang gitu. Tapi banyak juga yang ikut kena juga. Buat saran sih lebih jaga kesolidan. Ojol yang di daerah Cibadak saling aja. sapa, saling senyum. Sapa senyum. Soalnya kita pas ojol dulu tuh pas ketemu sesama pakai atribut hijau tuh bangganya. Ya bener ya. Betul, 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 Bangga betul, lah betul. kalau ketemu sama hijau di jalan tuh. Ya emang susah kalau dulu mah pada gak mau pakai atribut, pada sembunyi-sembunyi gitu. Termasuk Anda juga ya. Saya kan pakai setelan opang, men. Nah itu maksudnya tuh takut digerebek ya sama ojek pangkalannya. Oke, ada lagi, men. Sama ini tetap walaupun Cibadak kondusif dengan ojek pangkalannya tetap jaga aja. Zona merah tetap pasti ada. Walaupun nggak seheboh dulu, zona merah tuh kayak pangkalan ojek pangkalannya gitu. Jadi kalau ada orang dekat ojek pangkalan sebisa mungkin geser aja gitu, jangan sampai kelihatan sama ojek pangkalan. Ya kita jaga perasaan aja ya. Jangan sampai ojek pangkalan tuh misalnya dia nungguin dari pagi sampai siang orangnya gak ada, tatonya ojek online pada ngambil di dekat mereka kan gak ngehargain banget gitu ya. Ya, siap, men. Siap. Udah. Ya. Tutup, men. Tutup.